Ini kan tentang bagaimana cara untuk supaya orang-orang tuh tertarik pada Iya, Islam kan. Iya. Kamu tertarik kenapa sama Islam? Tertarik gak sama Islam? Iya kenapa? Kenapa? Oh, Kenapa kenapa? kamu mau ngaji? Kenapa kamu mau Oh, kenapa aku mau ngaji? Ya. Karena aku baru nemuin banyak masalah dalam hidup aku tuh selesai justru terjawab saat belajar agama. Oke, masalahnya fisik atau non fisik? Kebanyakan non fisik. Oke. Al-Katiri. Apaan sih? Kenapa kamu mau ngaji? Kenapa aku mau ngaji lebih kepada karena pada saat itu aku lagi benar-benar depresi ya. Dalam artian benar-benar frustasi sampai akhirnya aku berpikir bagaimana cara mengakhiri hidupku gitu. Jadi, Luar biasa. Antum pengen bunuh diri ya? iya. Mau Masuk gantung ke diri? penggorengan? Enggak. Iya. Gantung diri di pohon toge atau di pohon cabe gitu ya? Enggak, Tat. Lebih kepada planningnya waktu itu aku tuh pengen dimakan sama makhluk buas waktu itu. Oh, Makhluk buas. Mau dimakan Bunuh, sama iya. makhluk buas. Dimakan sama makhluk hewan buas. Iya. Karena aku merasa kayak aku nih kayak nggak ada Dihargai. nggak Nggak ada ada artinya. bukan nggak punya goal apa-apa di hidup aku tuh. Hambar. Ngambang kayak aku tuh hidup mau ngapain sih? Nah, Hambar. baru terjawab ketika aku mengaji dan ketika mengaji di awal-awal tuh diberi purpose what is life means. Oh, Oke. jadi tahu tujuan sekarang arahnya itu yang bikin Tahu. hari-hari menjadi lebih bersemangat gitu ya. Iya, karena kayak aku paling sering tuh dulu kayak nyetir terus kayak sengaja aja gitu jalan tanpa arah. Oh, gitu. nyetir tapi gak ada tujuan ya? Nggak ada Oh, iya, tujuan, bener-bener. kayak menggambarkan bahwa this is my condition right now gitu. Kalau aku nyetir tanpa mobil aku. Itu berarti mimpi. Mimpi ya mimpi. Kalau Mas Dayat, kenapa ngaji Mas dulu Mas? Iya, dari kecil saya dikasih informasi bahwa Islam itu sempurna, Islam itu paling baik. Tapi saya tidak pernah mengerti baiknya di mana sih. Saya penasaran kemudian saya belajar, oh ternyata begini Oke. penjelasannya. Hawarion, kenapa mau ngaji kenapa? Dia bukan dari lahir udah ngaji ya? Oh enggak ya? Ya, makanya saya bingung. Ya mau jawab udah, apa. skip. Dia soleh dari awal. Kenapa antum mau ngaji? Sama kayak Hawariun. Antum enggak, Antum enggak suci. Ngomong. Kenapa antum mau ngaji? Iya. Enggak kayak Hawariun. Saya jadi saksinya. Beliau datang pertama kali di kajian saya di Jogja. Iya. Itu masih pakai celana pendek loh. Bohong kan, bohong. Ngomong, kenapa antum mau ngaji? Kenapa Iya. ngajinya ke sini pula? Karena nggak ada lagi yang di dunia ini bisa aku kuasai gitu ya. Nah, Apa? kayaknya aku ngelihat peluang untuk menguasai dunia pakai Islam. Oh ya, oke. Iya. Serius nih, itu aja. Iya. Oke, yang dua ini nggak usah ya. Udah Iya. jelas ya. Antum. Aku udah jelas kenapa aku masuk Islam. Karena aku menemukan solusi bagi mental illnessku dulu. Aku mau bunuh diri loh ketika putus pacaran. Gara-gara? Oh. Gara-gara nggak pacarku mau putusin aku. Aku mau bunuh diri. Ya Ya toh? elah. Problem kan? Itu Remeh ya hidupnya dia ya. Yang kedua, aku Sebentar. Seorang Felixio mau bunuh diri gara-gara putus pacar. Terus bikin buku udah putusin aja. Berarti arti dari buku itu udah mati aja lu gitu. Iya, gitu. Udah mati aja itu. Enggak. Kita habis putus bunuh diri kan. aku paham akhirnya aku paham bahwa memang betul di dalam Islam itu yang tidak kelihatan lebih penting daripada kelihatan. Mental illness itu nyata, berbeda-beda di antara umur. Berarti intinya kalau menurut saya bagaimana cara kita bisa berdakwah, setiap orang punya problem. Setiap orang punya problem. Allah sudah janjikan itu di dalam Al-Quran. Setiap orang tuh punya problem. Dan Islam ini yang bisa memberikan solusi yang sangat nyata dan Jadi permanen. setiap orang punya luka, Ya, tapi tinggal sedalam apa. ya. Dan Islam punya solusinya. Nah kalau kita bisa memberikan solusi ini pada orang, dia pasti mau ngaji. Tapi kesalahan kebanyakan adalah, kebanyakan orang tuh memberikan Islam sesuatu yang kayak nggak diperlukan orang. Oh ngasih obat tapi nggak sesuai penyakitnya gitu ya. Contoh misalnya, kita bikin kajian, judulnya pengaruh kemenangan Taliban di Afghanistan terhadap geopolitik di Indonesia dan sekitarnya. Isi di kelas SMP. Coba di kuliah, Oh ya. yang mau datang siapa? Iya. Nggak ada, karena itu bukan masalah saya, itu bukan urusan saya. Kamu tahu nggak sih saya lagi sedih karena diputusin?
Kamu tahu nggak sih saya lagi stres gitu kan ya karena mikirin kuliah dan seterusnya. Kamu tahu Enggak, nggak bukan sih? Ustaz. Udah, bukan. sabar. Kamu tahu nggak sih anak saya tuh main gadget terus tiap hari? Aku Gitu akan kan jawab ya. gini, nggak tahu. Iya. Terus kenapa saya harus tahu? Kan Nah, mau dakwah gimana sih? betul. Makanya kemudian setiap hari pertanyaan seorang pendakwah itu adalah why? Kenapa dia itu harus datang ke saya bukan ke yang lain? Makanya ketika Fuad nyampein saya tentang videonya BTS, ketika apa judulnya tuh? Yang dia ke PBB itu? Oh ini love yourself itu. Ya, love yourself. Campaign love yourself. Campaign love yourself. Itu saya lihat, ya saya nggak pernah lihat video itu sebelumnya karena mohon maaf ya, saya tuh ngelihat Korea tuh kayak cewek-cewek semua gitu loh maksudnya. Parah nih, Gak bisa dibedain gitu. Tolong dipotong ya klip ini ya. Diviralkan. Cuman saya respect. Oh, iya. Kenapa saya respect? Ya karena karena sebagai pekerja seni saya menghargai keindahan. Kita nggak bisa bantah mereka buat sesuatu yang indah. Fuad nanya pertama kali saya, Ustadz kira-kira video tentang apa? Saya ceritain pandangan saya. Ini video tentang ada orang yang galau tentang hidupnya, yang merasa hidupnya nggak berharga, nggak pernah dihargai oleh orang lain. Dia nggak pernah didengar, dia merasa sangat terkungkung. Tiba-tiba ada yang hargain dia. Ada yang tiba-tiba bilang, speak for yourself. Udah kamu tuh apa adanya. Banyak kok yang mencintai kamu. Kalau nggak ada orang yang mencintai kamu, kami yang mencintai kamu. Ayo kita bareng-bareng berjuang. Kayak gitu. Respect. Respect. Santai, kaget ya. Gitu kan. Nah jadi artinya kemudian mereka jadi merasa bahwa ini adalah orang yang mengerti aku. Iya. Nah Islam itu sudah gitu belum sih? Jangan-jangan kita tentang bawa beban ya. Aku kan haram, bukan- nggak boleh, Ya. nggak boleh. Jadi yang dikasih langsung beban kali ya gitu ya. Bukan pada Islam gitu, bukan. Tapi menurut saya bukan Islamnya, tapi Oh, ini kita kitanya. sudah menyampaikan. Ya. Kalau saya nyambung dengan Ustadz Feli gini, bahwa penting Taliban geopolitik itu penting. Masalahnya Relate khawatirnya teman kita itu pusing, tapi kita kasih obat kanker gitu loh. Ya, Khawatirnya bayangin itu aja. gitu loh. Bahwa obat itu penting. Tidak ada yang mengatakan itu nggak penting, nggak ada. Tapi khawatirnya tiba-tiba ada orang yang kemudian menawari seperti yang Mas Felix sampaikan. Ternyata ini yang saya cari. Padahal sebenarnya Islam itu punya. Gara-gara kita salah menyampaikan, pada akhirnya mereka justru memilih yang lain. Yang sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Ya. Itu Aku mau kalau- nanya. Nah. Seandainya antum mau bunuh diri pas itu, Ya. aku datang ceritain tentang Taliban ke antum. Bunuh diri aku. Bunuh diri. Enggak, aku ikut Taliban. Enggak, contoh kayak gini ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampein ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasul yang telah memberikan Anda kehidupan. Artinya apa? Orang-orang yang beriman itu akan serta-merta memenuhi panggilan Allah karena dia tahu hidupnya aja Allah yang kasih. Yang membuat dia hidup itu adalah Allah. Makanya kan kalau saya secara pribadi ketika diancam orang, ketika ada orang kemudian bilang segini dan itu, mau apapun kemudian hambatannya, saya tinggal bilang aja. Tahu nggak sih saya dulu pernah merasakan worse than death. Seperti yang disampaikan sama Rasyad tadi. Kita merasa lebih buruk loh daripada mati, nggak dihargai orang. Kita kemudian punya sesuatu kita nggak bisa capai dan nggak ada orang yang respect dan seterusnya. Maka orang-orang yang bunuh diri kenapa tahu nggak? Karena dia merasa mati itu lebih bagus daripada hidup. Nah bagi kita tuh kayak gitu. Maka kalau sudah ancaman dan segala macam. Ya dulu saya pernah mati dan sekarang saya dikasih hidup oleh Islam. Kenapa sih gitu kan ya? Ya ini membuat saya kemudian berhutang kepada Islam. Nah artinya teman-teman sampaikanlah tema yang memang pas untuk orang-orang yang perlu Islam itu. Kalau Kira-kira. dalam teori musik tuh Ada lagi teori teori. musik. namanya resonansi. Resonansi. Jadi kalau ada dua benda dengan frekuensi yang sama, Frekuensi. ya, makanya ada istilah kita sefrekuensi. Oh iya. Nah itu iya, sebenarnya tengah menganalisis sebuah masalah dengan pendekatan teori nada, teori musik. Jadi kedua frekuensi yang sama ini akan sama-sama bergetar. Namanya resonansi. Resonansi ya. Gitu. Iya. Ya, Bergetar. di gitar tuh bisa Bisa. resonansi. Coba. Coba. Pengen tahu resonansi itu kalau bunyi jadi apa ya? Oke. Harus pakai piano berarti. Itu resonansi ya. Ya. Dan ini tabung yang ada lubangnya Iya. itu tabung resonansi. Iya. Ya, karena dia menggemakan frekuensi yang Makanya setiap tahun baru biasanya orang akan membuat resonansi. Resolusi. Oh ya. Makanya di kompor ada tabung buat Ini. resonansi kayak. Enggak dia Ustaz Falik ngejok tapi bikin aku mikir susah banget tadi. Res apa ya? ini kan B.
Ini B ya. Ini B. Padahal oktavnya kan beda. Tapi ini bisa beresonansi. Kayak azan ya. Magadir ya dal bil ala magadir. Nah ini nadanya sama. Rumahnya Karena apa? Pak Kadir nggak di sini. Ya. Respect. Sama-sama nadanya dasarnya sama. Iya. Oh. Dan tadi membangun harmoni. Harmoni. Nah itu yang disebut sebagai Resonansi. Oh, jadi kalau memang masalah dia cocok dengan solusi yang kita bawakan, nyambung. nyambung. Iya Jadi benar-benar. merasa, jadi orang pengemban dakwah itu merasa dibutuhkan, sama frekuensinya. Benar-benar. Terjawab ya teman-teman ya. Masya Allah.